Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Bank Pembangunan Daerah Banten, BEX ya kodenya kalau nggak salah. Oke ya, kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, jadi disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi seluruh isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, BEX. Gitu, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, jadi ya silakan do your own research, silakan analisis lebih lanjut gitu ya, kalau perusahaan ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, sebelum saya beli saham, gitu, misalnya BEX, gitu, saya pasti menggunakan 3 kriteria utama yang selalu saya sampaikan di tiap video. Yang pertama itu adalah syaratnya harus bagi dividen. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, gitu. Jadi bukan hanya untung di atas kertas aja, gitu ya. Jadi keuntungan itu disisihkan gitu oleh perusahaan dan bisa dibagikan gitu kepada kita, gitu ya, dan itulah yang menjadi nilai tambah bagi kita gitu sebagai pemegang saham. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, ya buat saya tanda tanya gitu ya. Makanya gitu ya, yang harus kita tahu itu adalah perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut ya hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaan yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Gitu ya, karena apa gitu ya, karena kita cuma dapat dari dividen mungkin setahun sekali atau mungkin dari capital gain gitu ya, itu juga kalau naik harganya. Sedangkan mereka untuk top manajemen tier ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya gitu ya, udah pasti tiap bulannya masuk kantong mereka gitu ya. Jadi kalau mereka mengelola perusahaan dengan asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya anjlok, ya udah nggak peduli juga gitu ya, udah dapat untung gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya lagi rugi terus, utangnya terlalu besar, bahan bunganya tinggi, ya perusahaan nggak bisa bagi dividen, pastinya pasti lebih mengutamakan survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang rutin bagi dividen, kondisi bisnisnya sehat, pastikan beli di bawah nilai wajarnya pada saat under value. Jadi jangan pada saat belinya tuh di harga yang terlalu tinggi, yang super premium, karena nanti takutnya rawan koreksi gitu ya. Itu aja yang harus diwaspadai gitu. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan rekomendasi, analis, topik, berita, isu, rumor gitu ya. Nggak ada yang salah sebenarnya, cuman yang penting teman-teman itu harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan kayak sekarang nih, jangan percaya sama saya gitu. Jadi teman-teman harus punya alasan yang jelas gitu, yang kuat, udah dianalisis kenapa beli saham tersebut gitu ya. Makanya kita harus punya prinsip gitu ya. Ya harus sabar gitu ya, terus berorientasinya jangka panjang ya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan besar itu dalam jangka pendek, dan harus fokusnya di value gitu ya. Ini nilainya subjektif dan relatif gitu. Jadi teman-teman silakan gunakan metode valuasi yang memang teman-teman cocok gitu ya. Kalau saya sih biasanya pakai PBV. Nah, jadi udah tentuin ya value-nya di berapa gitu, udah dihitung, baru nanti tentuin entry price-nya mau di range berapa gitu. Saya sampaikan seperti ini kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhir akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, enggak jangka pendek. Jadi kalau misalnya dalam jangka pendek nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja gitu ya. Jadi harga perusahaan yang buruk, yang jelek digoreng naik juga banyak gitu ya, tiap hari pasti udah sering lihat gitu ya. Tapi kembali lagi ya, perusahaan yang buruk, yang kinerjanya jelek gitu ya, nanti ketika harga digoreng nanti dia anjlok lagi kok, jatuh lagi gitu ya. Itu kan faktanya biasanya kebanyakan seperti itu gitu ya. Mungkin jatuh ke 50 atau mungkin lebih rendah gitu ya. Padahal kalau bisa teman-teman tahu gitu ya, perusahaan yang mungkin harganya 50 atau mungkin lebih rendah gitu, kebanyakan tuh perusahaan bermasalah sebenarnya ya gitu. Terus akhirnya udah nyangkut gitu, investor nyangkut di harga atas, terus marah-marah gitu ya di media sosial gitu ya, nyangkut lah, perusahaan jelek lah itu ya, padahal dia bisa lihat dulu gitu ya, bisa beli sebelum bisa analisis dulu sebelum beli gitu ya. Coba itulah uniknya gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih ya si BEX ini nanti dari sisi laporan keuangan versi saya ya. Jadi kalau versi orang lain ya mungkin ada juga gitu ya. Nah, jadi buat saya itu analisis laporan keuangan itu penting gitu ya, karena si laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit, dan hanya sebagian kecil dari analisis fundamental gitu, karena fundamental tuh luas gitu ya. Jadi saya tuh sempit kecil. Dan ini hanya menilai kinerja masa lalu gitu ya, sampai 2025 Q3 gitu ya. Jadi kedepannya gimana ya silakan analisis sendiri gitu ya, dengan analisis proyeksi gitu ya.
Nah, jadi apa namanya di sini ya kita hanya fokusnya berdasarkan laporan keuangan yang ada aja ya. Dan di sini bukan untuk adu jago analisis ya gitu. Kalau saya nggak ada apa ya harus membuktikan ini analisisnya benar enggak gitu ya. Teman-teman silahkan kalau punya ada opini yang lain boleh sampaikan aja gitu ya. Nah, jadi memang akan dipindahkan gitu ya data-data si BEX ini di Excel ini ya. Dan ini teman-teman boleh punya Excelnya, download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, langsung aja ya BEX, kita lihat nih kinerjanya gimana. Nah, ini dalam jutaan rupiah udah bener 2025 Q3, harganya per 4 November ya, nah 27 di bawah 50. Nah, ini bisa kalau udah yang kayak gini biasanya saya udah agak apa ya waspada gitu, karena yang saya bilang pengalaman biasanya kalau harga di bawah 50 itu biasanya perusahaan bermasalah ya. Nah, ini kita cek ya mana neraca gitu ya. Yang pertama kita checklist adalah dividen payment history-nya ya, dan ini BEX saya sama sekali belum temukan ya riwayat bagi dividen. Jadi perusahaan ini udah jelas ya nggak menarik gitu ya, karena apa, nggak ada bagi dividen gitu ya, berarti kan nggak ada nilai tambah untuk kita gitu ya, berarti bisa rugi terus atau nggak arus kasnya susah gitu ya, atau apalah gitu ya. Jadi yang menyebabkan nggak ada bagi dividen gitu. Ini udah nggak ada bagi dividen, harga di bawah gocap juga nih. Oke ya, kita langsung cek ke bagian kas ya, dan teman-teman harus tahu ini kan perbankan ya, ini formatnya ini non perbankan ya, jadi kita sesuaikan isinya ya. Kita langsung isi kas tara kas ya, yang ini nilainya. Nah, kas tara kas ini harus dipindahkan, kita harus tahu, karena kas tara kas ini adalah uang total yang dimiliki perusahaan gitu ya, semuanya yang ada di rekening, semuanya kalau teman-teman punya rekening, punya uang di dompet gitu ya, nah itu semua uangnya itu gitu ya. Uang itu punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya nggak akan bisa bayar operasional gitu, atau terganggu gitu, atau salah satu atau mungkin ketiganya gitu ya. Jadi kalau nilainya terlalu besar juga waspada gitu, karena buat apa kelebihan uang kas gitu ya, padahal uang kas itu bisa kita nikmati lewat apa ya, mungkin lewat ekspansi usaha, lewat apa, bayar pinjaman yang ada gitu ya, supaya beban bunganya ringan, atau bayar dividen kali gitu ya gitu, bayar dividen atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, supaya apa, mengurangi faktor pembagi earning per share dan juga dividen per share, sehingga nanti di laporan keuangan EPS besar, DPS juga lebih besar gitu ya, dan kita pemegang saham nanti diuntungkan. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada bagi dividen juga. Oke ya, kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, pilih langsung saldo laba ya, dan nah ini nih kayak gini nih maksud saya ya. Perusahaan ini nggak punya saldo laba gitu ya, adanya defisit gitu ya. Defisit ini adalah akumulasi kerugian. Jadi sebenarnya saldo laba itu apa? Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional, sampai sekarang 2025 Q3. Dan ini nggak ada saldo labanya, artinya dia defisit atau akumulasi kerugian, alias perusahaan itu rugi melulu dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Bisa dibilang sih BEX dari zaman dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional, sampai sekarang 2025 Q3 telah mengakumulasikan kerugian gitu ya, sampai sebesar juta miliar 2,8 triliun, nggak pernah untung gitu ya. Jadi ya buat saya kembali lagi, perusahaan yang saldo labanya apa negatif gitu ya, dia nggak akan bisa bagi dividen karena syaratnya harus positif ya. Dan tadi ya rugi melulu ya, buat saya perusahaan yang bermasalah, pantas dihargai dia di bawah 50 gitu ya. Terlepas nanti harga saya mau digoreng naik gitu sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat, saya nggak peduli gitu ya, saya nggak cari saham-saham yang seperti itu gitu, terlepas keuntungan yang menggiurkan. Oke, langsung cek aja ke bagian ekuitas ya. Nah, ini ekuitas gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu tuh ya, kalau perusahaan yang defisit gitu ya, dia nanti akan menggerus modal. Lihat tuh, modal awal 4,3, rugi melulu 2,8, sisa modal 1,7 gitu ya. Jadi kalau rugi terus nanti kan modalnya habis, tinggal nunggu aja investor siapa yang mau nyuntik modal gitu ya. Jadi bahaya gitu. Ini nggak ada KNP, jadi kita KNP-nya isi 0 ya. Nah, untuk PBV, ini PBV memang 0,8 ya, murah gitu ya, tapi ya buat saya sih nggak menarik ya, karena ya itu perusahaan yang rugi terus ya gitu. Oke, kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi, karena ini perbankan, adanya itu bukan revenue tapi pendapatan apa, bunga ya. Nah, ini nih nilainya yang paling atas. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang apa? Yang pendapatan cenderung naik, artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu dibutuhkan customer ya, disukai customer. Dan untuk si BEX ini ada penurunan ya, ada penurunan sebesar 90.000 kali ini ya unitnya.
berapa nih, juta, miliar ya, 90 miliar gitu ya. Jadi ya mungkin produk atau barang atau jasa ini kurang menarik ya di mata customer gitu. Padahal ya kalau yang bagus ya kan dia cenderung naik ya. Nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Kalau di perbankan itu ada beban bunga yang ini ya. Nanti akan keluar laba bruto. Laba kotor kalau di perbankan itu namanya pendapatan bunga bersih yang ini nilainya. Gitu, ini kita pindahkan ya. Tunggu, keyboard saya agak nggak enakan ya, agak mandek. Nah, ini kita lihat ya, nanti ada keluar laba kotornya 36% gitu ya. Nah, sebelum kita bahas laba kotor, kita bahas dulu laba bruto ini apa. Laba bruto ini gitu adalah apa, nilai yang didapatkan dari pendapatan tadi dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, di kondisi beban bunga. Nah, ini itu untuk melihat gitu ya inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan nilai apa harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya, makanya dihitung dengan GPM. Nah, ini GPM 36% ya, artinya kan bisa dibilang modal barangnya itu ini jual barang 100.000 gitu ya, berarti modalnya 64.000, ambil profitnya 36.000 kotornya gitu. Padahal ini perbankan nih kan dia cuma 36% gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, yang top gitu ya, bank-bank yang top gitu, ini udah di atas 50%, di atas 60% gitu ya. Jadi tinggi sekali gross profitnya, makanya net profitnya juga bisa besar gitu ya. Karena tadi semakin besar gross profit, maka semakin besar net profitnya, karena si gross profit ini nanti akan dikurangi beban operasional, beban apa, terus beban pajak, gaji, DLL, nanti keluar laba bersih gitu ya. Gitu. Ini inti dari laporan laporan laba rugi gitu ya. Jadi di berita nih ya tuh untung gitu ya. Cuman kita lihat nih laba bersihnya aja turun gitu ya. Nah, terus tadi kan saya bilang saldo laba ini total akumulasi keuntungannya, tapi ini kalau negatif rugi melulu. Pak, tapi ini untung. Saya tanya ke teman-teman gitu ya. Saya tanya ke teman-teman. Teman-teman punya modal gitu ya 3 miliar. Terus rugi. Ya, ruginya kan bertambah gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba beritain untung. Saya tanya, keuntungannya itu udah menutup kerugian sebelumnya belum? Belum kan? Gitu ya. Jadi kalau misal kita lihat di sini, dia untung cuma di sekarang, tapi kerugian sebelumnya ini masih besar, belum ketutup. Gitu ya. Jadi silahkan hitung butuh berapa tahun gitu ya untuk bisa saldo labanya kembali positif. Gitu, kecuali kalau perusahaan melakukan kuasi reorganisasi gitu, jadi dihapus si defisitnya gitu dengan penyesuaian modal. Tapi itu beda cerita gitu ya, tetap dia faktanya sih masih rugi ya. Dan secara PER, lihat ya, secara PER ini juga 97 gitu ya, artinya perlu waktu 97 tahun untuk balik modal. Maksudnya gimana? PER itu adalah jumlah waktu ya dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya itu konstan. Jadi patokannya biasanya kalau saya itu, kalau kita holding period beli saham itu sesuai jumlah PER-nya. Jadi kalau PER-nya 5 ya berarti siap holding period tuh 5 tahun. Kalau PER-nya 10 ya holding period 10 tahun. Nah, kalau PER-nya 97 berarti teman-teman harus pegang itu 97 tahun ya, harus teman-teman warisin gitu ya. Ini jadinya secara profitabilitas ini sangat kemahalan gitu ya. Paling yang sebelumnya ini lihat tuh 13 gitu ya, masih lebih baik kinerjanya, yang sekarang enggak gitu ya, turun gitu ya, nggak menarik karena saya cari yang di bawah 15 ya. Nah, lalu kita cek ke bagian laporan arus kas gitu. Di laporan arus kas ini sering terlupakan gitu ya, karena ya nggak pernah dibahas juga, jarang gitu ya. Pak, kita untuk mengkonfirmasi gitu, untuk memvalidasi benar nggak uang yang terimanya tuh sesuai dengan pendapatan. Karena kan si Bex ini mengaku pendapatan 404 miliar ya. Uang yang diterima berapa? Uang yang diterima 404 miliar juga. Berarti bagus gitu ya, artinya rasionya ini 100% gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman itu misalnya jual barang 100 juta, customer bayarnya 100 juta 100%. Tapi kalau kayak sebelumnya kan jeleknya 71% ya, di bawah 90%. Mengaku gitu ya 491 penjualannya, tapi uang yang diterima cuma 351. Mana 140-nya selisihnya? Ya selisihnya itu dalam bentuk piutang yang harus ditagih sama manajemen gitu. Jadi si rasio ini untuk melihat gitu ya kualitas manajemen perusahaan dalam menagih piutang-piutang yang belum tertagih gitu, menagih uang kas. Itu kan punya fungsi si uang kas ini untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau terlalu sedikit ya bisa terganggu. Jadi sekarang ya udah dapat nih uang 404 miliar, bayar operasional, tuh bayar bunga, bayar beban gaji, administrasi, tunjangan, bla bla bla. Nanti keluar net CFO seperti ini ya. Nah, net CFO untuk yang perbankan pakai nilai yang sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi ya, bukan yang ini.
Nah, ini kita lihat ya untuk CFO-nya, aduh, ya ini CFO-nya lihat nih. Sebelumnya dia nombok gitu ya, artinya bisnis itu nggak menghasilkan uang tunai, dia negatif. Ya teman-teman punya bisnis, uangnya habis untuk operasional, buat apa? Nah, sekarang ada kinerjanya membaik gitu ya, ada menghasilkan uang tunai gitu 17 miliar ya, lumayan gitu. Oke lah, ada perbaikan kinerja. Nah, lalu si uangnya itu digunakan untuk bayar ekspansi usaha. Tuh, gitu ya. Cuman di sini untuk nggak ada ekspansi ya, gitu karena dia nggak memperoleh aset tetap, gitu ya. Biasanya, cuman ini saya bingung ya. Biasanya, biasanya kalau perolehan itu nilainya negatif. Tapi kenapa ini perolehan asetnya dia positif? Gitu ya, ini tanda tanya gitu ya. Cuma saya ikutin aja lah angkanya ya, harusnya sih nilai negatif gitu ya. Nah, untuk yang sekarang gitu ya, si BX ini dia katakanlah nggak berekspansi ya, nilainya positif, cuma ini tanda tanya nih, perolehan tuh harusnya nilainya negatif gitu ya. Dan untuk pinjaman gitu ya, pinjaman ke bank ini dia nggak ada ya, berarti ada kemungkinan dia nggak ada pinjaman apa pihak ya ke bank gitu ya, mungkin karena ini apa bank daerah ya gitu ya, gitu. Jadi ini nilainya 0 gitu ya. Nah, jadi gitu ya, si perusahaan ini sebenarnya kinerjanya ya lumayan lah membaik gitu ya, ada apa uang yang naik gitu ya, kasnya gitu. Cuman nih aneh juga ya, kenapa nih? Iya, saya penasaran sama ininya gitu ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi aja, dicek lagi ya. Oke, jadi kita udah pindahin ya datanya gitu ya, datanya. Jadi menurut saya gimana nih Bex? Ya Bex sudah jelas ya perusahaan yang nggak menarik gitu ya, karena ya nggak ada nilai tambah, nggak ada dividen yang bisa dibagikan gitu ya. Perusahaan juga masih defisit alias rugi melulu gitu ya. Meskipun secara PBV udah cukup murah gitu ya, cuman ya waspada aja, takutnya value trap gitu ya. Cuman kembali ya, saya nggak mencari perusahaan yang apa yang kurang baik seperti ini ya, masih defisit gitu, terlepas nanti harganya mau digoreng naik, saya nggak peduli. Nah, lalu secara per juga ini ya, kemahalan sekali ya, 97 gitu ya, jadi ya buat saya nggak menarik sih ya. Nah, secara arus kas sebenarnya udah ada perbaikan kinerja ya dari sisi operasional gitu ya, meskipun yang ininya CFI dan CFL-nya ya perlu dipertanyakan gitu ya, tapi ini oke sih sebenarnya, secara operasional sehari-hari kinerjanya sih membaik kalau kata saya. Oke teman-teman, nggak tahu nih ya, Bex buat teman-teman menarik nggak? Ya boleh teman-teman sampaikan pendapatnya di kolom komentar gitu ya, supaya yang lain tahu, saya juga jadi tahu, ya kita sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan ya di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan seputar request saham, boleh juga sampaikan, tapi saya pending ya, sesuai antrian gitu, nanti mulai dibahas tuh mulai Desember gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja gitu ya sesi dari Bex gitu ya untuk hari ini gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, mudah-mudahan bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.